sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Bapak, Ibu semuanya, Ibu, Bapak semuanya, terima kasih telah berkumpul bersama-sama, terkhusus fasilitator kali ini Bapak, mohon maaf apabila ada ini, Pak Mahmud. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan dan membacakan sedikit profil tentang saya yang sebetulnya itu sudah banyak berubah. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai junior atau teman bagi guru, ibu, bapak semua di forum ini. Saya senang sekali kali ini akhirnya pemerintah memiliki inisiatif yang begitu penuh dengan terobosan-terobosan yang pada akhirnya muncul ini yang guru penggerak ini. Tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu semuanya barangkali sudah tahu informasi terkait dengan program-program di kementerian. Saya kali ini hanya akan menyampaikan cerita-cerita tentang pengalaman saya mengelola sebuah SMK di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. SMK ini bernama SMK Bakti Karya Parigi. Di chat sebelumnya saya sudah sampaikan alamat website, nomor kontak pribadi saya juga barangkali ada nanti yang mau berinteraksi secara pribadi juga dipersilahkan. Dan ada akun Instagram saya juga, jadi nanti bisa Bapak Ibu semuanya berinteraksi. Pertemuan dengan berapa ratus ini ya? 497 orang sementara ini bagi saya tidak akan ada arti yang mendalam, tidak ada makna yang mendalam bila tidak disambung dengan interaksi. Jadi interaksi adalah kunci, kira-kira gitu. Bapak Ibu semuanya atau Ibu Bapak semuanya, judul yang akan saya sampaikan ke saudara-saudara semuanya, mohon maaf ini senior-senior yang sudah lebih dulu barangkali dan sudah sering mempraktekkan gagasan ini. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya tentang bagaimana mewujudkan pendidikan yang responsif budaya atau pendidikan responsif budaya. Nah, istilah ini kemudian sekarang lagi populer sekali di Kementerian Kemenko PMK ya, kalau nggak salah, mungkin juga di Kementerian Pendidikan, sebuah model pendidikan yang mengembalikan sekolah ke ibu kandungnya, yaitu kebudayaan. Jadi bagaimana caranya supaya sekolah tidak mengikis habis budaya yang melekat, yang sejatinya sudah melekat di setiap orang, setiap tradisi. Nah, Bapak Ibu semuanya, asumsi yang saya sampaikan saat ini adalah bahwa banyak problem-problem yang ada di sekolah yang itu bermula atau diakibatkan, jadi ini masalah utama nih penyebab yang dimulai dari sekolah. Jadi sekolah ini asumsi sekolah ini sekarang ini berbahaya bagi kebudayaan. Nah, bikin dodol berbahaya atau ini konteksnya macam-macam ya, karena yang hadir di sini sudah pasti beragam. Ini mungkin berlaku di beberapa daerah, tapi umumnya saja malu pada daerah pernah ikutan gotong royong. Setelah itu ya supaya cepat nikahannya jangan sampai nggak jadi, misalnya akhirnya beli makanan. Nah, memang negeri ini nggak akan kurang makan kalau nggak ada yang jadi petani. Di Karya Parigi, kami jurusannya multimedia kalau jurusannya. Tetapi ini program kelas multikultural ini untuk mendekatkan siswa-siswa dari berbagai macam daerah, berbagai macam latar belakang, baik itu suku, budaya, agama, etnis, ras gitu ya, untuk bertemu bersama-sama di sekolah kami dan melakukan pembelajaran yang sebetulnya pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu juga di SMK Bakti Karya, dan mereka tinggal di Kampung Nusantara. Ibu bapak semuanya bisa melengkapi informasi ini dengan searching di Google kelas multikultural atau Kampung Nusantara atau SMK Bakti Karya, atau nama saya juga bisa barangkali itu ada informasi yang lebih jauh dari itu. Tetapi konsep yang akan saya sampaikan sebetulnya apa dan kenapa kelas multikultural ini dijalankan. Nah, kelas multikultural sendiri sebetulnya
by definition kami buat dari istilah multikulturalnya sendiri, bagaimana kita belajar menerima, mengapresiasi, memberi tempat, dan melindungi keragaman, terutama keragaman yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana keragaman ini dipahami bukan hanya sebatas sesuatu yang dianggap mengganggu pada akhirnya harus disamakan atau dibuat sama, tetapi keragaman ini justru harus diterima sebagai sebuah berkah gitu, sebagai sebuah rahmat, sebagai pemberian fitrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan setelah itu dirayakan, sama-sama disyukuri begitu. Setelah itu diberi tempat, karena menerima tanpa memberi tempat itu nggak enak. Tempat di sini bisa spare, bisa space begitu, pijakan segala macam, dan harus melindungi, karena kalau tidak dilindungi ya sama saja kita sedang membiarkan proses disrupsi kebudayaan terjadi gitu. Nah, dalam hal ini saya menyelenggarakan program ini dengan konsep sesuai dengan prinsip-prinsip di Undang-Undang Sisdiknas. Pasal 4, bab 3 pasal 4. Nah, itu tentang prinsip pendidikan nasional. Itu kami referensinya dari sana gitu, bahwa tidak boleh ada diskriminasi, juga terus menghargai kemajemukan dan lain-lain. Nah, kami terus terang sekolah ini digratiskan juga untuk tidak sampai membatasi akses, karena kalau di daerah kami yang paling mahal dalam melakukan menyelenggarakan sekolah itu sebenarnya bukan operasional sekolahnya, tetapi justru operasional pribadi si siswa untuk belajar datang ke sekolah. Harus beli motor istilahnya kalau di daerah kami, terus makan siang, jajan dan lain sebagainya. Itu ternyata lebih memberatkan orang tua, makanya kami gratiskan. Makanya program ini diinisiasi secara gratis, diselenggarakan di SMK Bakti Karya, dan terhubung dengan lingkungan masyarakat sekitar melalui konsep Kampung Nusantara. Nah, sementara ini supaya nanti tidak ada sangkaan bahwa program ini kok lebay begitu, karena memang kami juga merasa program ini baru diikuti sedikit orang, baru 140 penerima manfaat di 21 provinsi di Indonesia. Nah, saya sebelum melanjutkan, barangkali Bapak Ibu semua, saya juga pengen berinteraksi, karena interaksi adalah kunci, Pak, tadi itu. Saya ingin mengundang Bapak Ibu semuanya untuk menilai gambar yang saya posting ini. Silakan tunjuk tangan atau langsung bicara saja kalau ada yang mau mengomentari gambar ini. Nah, tapi dengan satu pertanyaan. Kalau ada kuadran negatif di sisi kiri dan kuadran positif di sisi kanan, di mana persepsi kita? Kira-kira gitu. Silakan Bapak Ibu semuanya, ada yang mau jawab atau di ini aja ya, di chat aja jawabnya ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Dengan raise hand dulu. Menanggapi gambar ini saja ya. Menanggapi gambar ya. Oke, ini banyak yang jawab nih. Terima kasih nih Bu Fitri. Siapa lagi nih? Aduh, cepet banget ternyata. Oke, semuanya akan berpikir asumsinya di kuadran kiri kan, negatif. Nah, oke, sudah. Yang sudah jawab sudah, barangkali ada yang ini. Tapi rata-rata mungkin akan berpikir negatif, karena apalagi di taman mau maghrib gitu ya, sore-sore, itu pasti pikiran kita itu sudah sangat pasti udah inilah. Nah, tetapi ini bisa sangat berubah secara drastis bila mana kita nyebut ada satu kalimat saja, misalnya mereka adik kakak. Maka asumsi seperti ini akan buyar kan, dari negatif yang tadinya di sebelah kiri misalnya, geser kan, jadi netral gitu. Oh, ini bukan masalah ternyata. Karena adik kakak, bisa jadi lagi apa gitu kan, adik kakak. Begitu kita kasih satu informasi lagi, misalnya tadi siang bapak ibunya itu baru saja kecelakaan dan meninggal. Maka yang tadi di kuadran negatif sekalipun itu sudah pasti akan berarah ke kuadran yang positif, yang sebelah kanan. Nah, ilustrasi seperti ini bagi saya lumrah sekali dalam pendidikan kita, karena kebanyakan di dalam pendidikan yang kita pakai itu asumsi, kadang-kadang bukan fakta, dan kadang-kadang narasi yang dibangunnya itu narasi yang tidak menumbuhkan, narasi yang tidak menyuburkan, atau narasi yang tidak menggerakkan. Banyak sekali di sekolah saya temukan bahkan menginventarisir sekitar 60 kasus
cerita-cerita yang umum dan lumrah disampaikan oleh guru-guru, yang itu ternyata mengerdilkan, bahkan mengebiri atau istilahnya bahkan membunuh potensi siswa. Satu di antaranya misalnya pada saat ada siswa yang sedang bertanya begitu, bertanya berkali-kali atas alasan penyetaraan atau kesetaraan misalnya, si guru udah kamu jangan banyak nanya dulu, yang lain dulu gitu. Nah itu sebetulnya membunuh potensi, karena insight atau istilahnya ilham atau apalah itu, inspirasi untuk bertanya atau keberanian untuk bertanya bagi siswa, apalagi di siswa yang remaja ke dewasa nih, siswa yang bapak ibu semuanya kelola, itu kan lagi ini kan, lagi berapi-api. Begitu kita patahkan dengan ya udah ya, itu sedang membunuh potensi siswa. Nah, asumsi-asumsi kita tuh kadang-kadang keliru memahami persoalan dan kurang informasi, sehingga itu justru akan membunuh. Nah, sama hal kasusnya dengan isu keragaman. Kenapa tadi di awal saya ini responsif budaya lewat kelas multikultura ini, barangkali ini nih, ini situasi di dalam kelas. Kadang-kadang kita selalu berasumsi siswa-siswa itu sama, atau keinginan kita semua siswa itu sama, diperlakukan secara sama gitu dengan guru-gurunya bahkan. Dan persamaan ini selalu dianggap sebuah hal yang biasa, padahal persamaan itu berbahaya. Di beberapa hal, bahkan di banyak hal, persamaan itu berbahaya. Jangankan orang sekelas atau pasukan di sekolah gitu. Itu 2 orang suami istri saja, misalnya toiletnya hanya 1 WC-nya. Terus pada saat yang bersamaan, di menit yang sama dan detik yang sama, semuanya pengen buang air besar dan itu tidak tertahankan misalnya. Itu persamaan itu malah bisa menjadi sumber konflik baru. Jadi sebetulnya tidak usah kita menginginkan persamaan yang hal seperti itu. Yang kita perlu cari itu adalah titik temu dan memahami keragaman atau memahami perbedaan, memahami kebinekaan. Itu justru yang harus dicari, bukan malah berasumsi semua orang itu harus sama atau memang harus diperlakukan dengan cara yang sama. Nah, ini prinsip-prinsip seperti ini lumrah sekali dalam pendidikan, apalagi tadi saya nyimak tuh di obrolan sebelumnya. Ki Hajar Dewantara itu sangat menghargai urusan ini, tidak dipersamakan seperti itu. Walaupun ada beberapa hal mungkin yang barangkali masih perlu diperdebatkan, misalnya bagaimana menyamakan ya kalau seragam dan lain-lain, sudah bapak ibu semuanya sudah pasti sudah sangat fasik. Nah, dan ini ke bawah sampai tua kalau nggak diubah. Prinsipnya seperti tadi kasus yang melihat cowok, cewek atau anak laki-laki dan perempuan berpelukan seperti itu kalau tidak diubah informasinya, itu akan selamanya sampai tua akan menganggap, oh di taman itu suatu sore ada laki-laki dan perempuan dan kayaknya taman itu digunakan untuk hal yang macam-macam, kira-kira gitu. Jadi pentingnya kita untuk mengubah mindset di diri kita sendiri. Dan bahayanya kalau sudah punya mindset seperti itu, ketika ada siswa yang berbeda, kelihatan berbeda atau kelihatan menonjol bahkan, itu selalu jadi sasaran. Jadi sasaran, apakah itu jadi dianggap aneh, dianggap nyeliwang gitu ya, nyeleweng gitu, atau bahkan dianggap salah gitu. Nah, lalu apa yang kita lakukan nih sebaiknya jadi guru? Bagaimana kita harus mengubah mindset ini supaya mindset yang berbahaya ini diganti menjadi mindset yang lebih menghargai keragaman atau perspektif keragaman? Ya tentu jawabannya ya balik lagi ke budaya kan. Tapi untuk mengetahui level kebudayaan tertentu, kita harus mencerna dari masing-masing individu itu sebetulnya ada loh perbedaan gitu. Nah, dimulai dengan ini. Kalau setiap orang sudah memahami yang lainnya itu berbeda dengan dirinya, dan pada akhirnya dia sadar ternyata satu kelas itu beda. Bahkan dengan gurunya sekalipun beda, persepsi seperti itu atau cara pandang seperti itu akan membukakan banyak hal. Jadi pintu gerbang dalam sekolah itu sebetulnya pintu gerbangnya ada di mindset. Ketika kita menyambut siswa dengan sukacita, dengan beragam perbedaan yang ada yang melekat di dalam diri siswa, itu yang membuat kita itu justru lebih happy, lebih enjoy gitu kira-kira. Dan kita nggak panik. Nah, kalau cara pandang seperti ini digunakan dalam hal agama misalkan atau melihat simbol-simbol agama, ya biasa saja gitu.
Nah, banyak yang saya temui karena di mayoritas daerah kami itu Islam misalnya. Banyak orang yang takut dengan simbol-simbol seperti ini. Bahkan belakangan lagi populer banget kan itu di YouTube itu. Yang sangkut pautnya dengan bumi datar lah, dengan Illuminati lah segala macam. Itu sangat takut sekali dengan logo-logo seperti itu. Bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak terrekonsiliasi, misalnya di daerah kami, dari daerah Tasik waktu itu ada pembakaran gereja segala macam. Lihat salib itu alergi. Padahal biasa saja gitu. Dan ini konsekuensinya ke perilaku nanti. Perilakunya kalau kita sudah salah memahami identitas yang melekat ke diri seseorang, begitu agamanya berbeda, muncul awas waspada. Awas. Nanti dia melakukan misi-misi tertentu kayak gitu. Itu selalu curiga yang dibangun. Dan ini yang membuat sistem pendidikan kita juga di sekolah kadang-kadang kalau kita punya perspektif seperti ini justru mengajarkan secara tidak langsung itu mengajarkan intoleransi, mengajarkan anti keberagaman, bahkan mengajarkan anti ideologi Pancasila misalnya. Nah, ini yang justru menjadi tantangan kita. Ini problem yang sangat serius. Dan problemnya itu bukan problem fisik, kelihatan bentuknya dan bisa diperbaiki kapan saja gitu. Ini problemnya ada di dalam pikiran orang, di dalam mindset seseorang. Yang kalau ini tidak diperbaiki, itu tidak terkonfirmasi terus-terusan, itu justru sangat berbahaya. Apalagi sampai membuat kebijakan-kebijakan yang justru kontradiktif. Nah, lalu apa yang kami lakukan di SMK Bakti Karya? Karena tadi asumsinya itu jangan sampai siswa-siswa ini punya cara pandang yang sempit, terus tidak terbuka pikirannya, takut dengan simbol yang lain, takut dengan keragaman dan lain sebagainya. Cara melakukan supaya siswa-siswa itu menjadi terbuka adalah dengan yang paling mudah dan paling murah adalah dengan mengembalikan sekolah sebisa mungkin ke dekat alam atau ke sedekat-dekatnya dengan kebudayaan. Jadi kami bikin acara yang fleksibel ini di sekolah. Setiap hari Sabtu bikin kelas profesi, siapapun bisa datang isi acara. Lalu di sekitaran sekolah kita tumbuhkan supaya suasana nuansa ekologinya itu terbangun. Cara pandang yang ekologis terbangun. Lalu dari sisi kebudayaannya kita juga lebih banyak mengizinkan siswa-siswa yang kalau misalnya mau ikut tandur atau mau ikut hajatan atau mau ikut apapun, silahkan eksplor di lingkungan masing-masing. Bahkan yang paling ekstrim sekarang yang sedang kita lakukan, dalam satu semester kita hanya punya kewajiban siswa masuk ke kelas itu 3 bulan, teori dan praktek. Nah, 3 bulannya lagi itu tidak punya kewajiban datang ke sekolah. Sistem absensinya diganti dengan cara yang lebih masuk akal begitu. Yaitu dengan tadi pendampingan. Terus siswa-siswa bikin namanya vocational balancing program, itu supaya ilmu yang diperoleh atau yang sudah dipelajari siswa berguna bagi sekitar. Akhirnya kita untuk semester ini misalnya, karena kita baru mulai semester ini, baru kelas 12, yang kelas 12 ini mendampingi UMKM di sekitar desa kami. Kami kerjasama dengan banyak UMKM yang kena pandemi juga gitu. Akhirnya pesanannya menurun terus ini. Padahal UMKM itu yang paling sustain. Nah, kami coba untuk menggunakan kekuatan yang ada di siswa, pemahaman tentang multimedia untuk membuat akun Instagram gitu tentang UMKM-nya. Lalu di akun Instagram itu kita rancang Desember ini sampai 30 akun UMKM di Desa Cinta Karya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, dan nanti akan dicoba masuk ke marketplace. Tentu saja kita sudah coba di website kami di SMK Bakti Karya Parigi, www.sbk.sch.id. Nah, saya tidak akan mungkin menjelaskan satu-satu, tapi poin penting dari perubahan mindset ini sebetulnya dalam pembelajaran, karena dalam definisi pendidikan itu kan jelas, upaya sadar terencana supaya suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, 2 hal itu kami fokuskan bisa mengembangkan potensi siswa. Makanya prinsip belajar bersama, 70% praktek, interaksi yang lebih-lebih bahkan ke hal-hal yang sifatnya ekologi, budaya gitu. Dan lebih banyak sebetulnya menempatkan siswa sebagai pelaku utama, kira-kira begitu. Seperti yang saya janjikan, saya tidak akan berpanjang lebar. Ini ada kutipan yang menarik saya kemarin pada saat nonton YouTube Cap Sapung. Nggak sengaja. Dan ini ternyata selaras dengan apa yang saya alami juga. Berubah itu beresiko memang. Bapak Ibu semuanya sebagai calon guru penggerak, berubah itu beresiko. Apalagi yang diubah itu kan sistem di dalam sekolah dengan hierarki yang sudah sangat kolot gitu.
tapi tidak berubah itu lebih beresiko. Nah, ini cukup sekian saja sementara dari saya. Bapak moderator, mudah-mudahan ini bisa karena untuk menjelaskan hal seperti ini ke guru-guru sebetulnya saya merasa tidak pantas, merasa belum pantas. Saya juga sedang belajar, apalagi background saya bukan sarjana pendidikan, dan saya nyemplung di sekolah juga guru sejak tahun 2013, tapi gurunya waktu itu belum diakui karena belum ada NUPTK kan. Tapi 2013 saya terlibat sebagai pendidik. Pendidik itu lebih fleksibel, bukan hanya guru, dosen, tapi pendidik. Dan saya menemukan bahwa ternyata yang paling penting dalam menawarkan atau mewujudkan pendidikan yang responsif budaya adalah persoalan komunikasi. Persoalan komunikasi. Lagi-lagi persoalannya komunikasi. Bagaimana berkomunikasi sama penyelenggara sekolah, dengan lingkungan masyarakat, dengan siswa-siswa, dengan alam semesta sendiri yang bukan hanya tumbuhan dan hewan. Batu-batu pun beragam, batu-batu pun punya tempatnya sendiri. Nah, jangan sampai manusia seperti saya justru terserabut dari keragaman yang sudah melekat di saya dan budaya yang sudah melekat di saya, karena melawan melawan hukum seperti itu. Misalnya kita mau kencing tapi ditahan-tahan, itu akan berbahaya. Kalau melepas apa yang sudah menempel di kita, dilepas-lepas, itu juga nanti berbahaya. Disitulah saya pikir kebudayaan Indonesia akan maju berkembang, artinya setara dengan kebudayaan lain, kalau mentalitas dan cara berpikir kitanya atau warga masyarakatnya terbuka dan bisa diubah atau bisa dibukakan sejak di sekolah. Jadi selamat berjuang kawan-kawan guru semuanya untuk juga bersukacita mencari metode gaya komunikasi terbaik untuk mewujudkan pendidikan yang responsif terhadap budaya. Bukan hanya budaya lokal ya, tetapi budaya yang kita banyak banget suku nih, budaya Nusantara bahkan budaya dunia. Terima kasih Pak Moderator, mohon maaf. Terima kasih Pak Ai atas paparannya ya, sangat inspiratif dan menggugah kita semua. Sekarang kita melihat dulu video yang akan diputarkan oleh Mas Fajar ya. Silakan Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh tanah air. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan konsep Merdeka Belajar yang menjadi nafas dari arah transformasi pendidikan Indonesia. Makna Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Dalam implementasinya, sekolah, kampus, murid, mahasiswa, guru, dosen, dan semua tenaga kependidikan memiliki kebebasan untuk berinovasi serta belajar secara mandiri dan kreatif. Selama ini banyak orang berpandangan bahwa transformasi pendidikan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja atau berdasarkan kurikulum saja. Namun, melalui pemahaman makna Merdeka Belajar, keleluasan sistematis yang diciptakan diharapkan bisa mentransformasi pendidikan Indonesia agar menjadi lebih baik. Transformasi yang diharapkan dari serangkaian kebijakan Merdeka Belajar adalah pada ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum, sistem penilaian, yang secara holistik berpusat kepada murid. Melalui Merdeka Belajar, kita ingin menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 ciri utama: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Sampai Juni 2020, Kemendikbud telah meluncurkan 5 episode Merdeka Belajar. Merdeka Belajar episode 1, mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
dan menghapus ujian sekolah berstandar nasional dan menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan juga menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Merdeka Belajar episode 2, kita meluncurkan Kampus Merdeka, di mana kami Merdeka Belajar episode 3, perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah, dan Merdeka Belajar episode 4, program organisasi penggerak, dan Merdeka Belajar episode kelima, guru penggerak. Semua ini kita lakukan secara gotong royong dalam semangat Merdeka Belajar, merupakan prinsip keberlanjutan untuk mencapai critical mass atau batas minimum perubahan 20%, sehingga sistem pendidikan dapat beroperasi secara mandiri dan tidak dapat diputarbalikkan ke kondisi semula. Akhir kata, saya berharap Bapak Ibu dapat menghidupkan semangat Merdeka Belajar, tidak hanya kepada murid-murid di sekolah Anda, tapi juga kepada dalam diri Anda sendiri, sebagai tulang punggung keberhasilan pendidikan Indonesia yang sama. Sebagai pembelajaran yang merdeka, kita sepatutnya terus berjuang meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Marilah masing-masing kita berlomba-lomba menjadi teladan, menjadi penggerak dan pembangun semangat, dan pemberdaya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang mandiri dan merdeka lahir batin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ai, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan di chat room ya. Mungkin tidak semua pertanyaan ini kita bacakan ya, karena keterbatasan waktu. Saya akan memilih beberapa pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan secara keseluruhan. Ada dua pertanyaan yang akan saya bacakan ya. Yang pertama itu adalah dari Pak Samad Hehanusa. Bagaimana menyiasati upaya pendekatan individual dalam pembelajaran dikaitkan dengan waktu guru yang terbatas dan juga dituntut untuk menyelesaikan target kurikulum. Masalah waktu dan target kurikulum. Baik. Yang kedua, dari Ibu Eli Leovara. Kelas multikultural apakah memiliki kurikulum tersendiri? Karena sekolah negeri dituntut untuk tunduk kepada kurikulum dari pemerintah. Barangkali dua dulu Pak Ai, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Aduh, ini pertanyaan yang sering saya dapatkan Pak selama ini ketika menjalankan kelas multikultural. Pertanyaannya selalu kurikulum, waktu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya, Ibu Bapak, kalau kita sedang lapar lalu kita makan dan makanannya enak, baru kita akan terbersit bagaimana cara membuatnya. Apa bumbu-bumbunya, berapa gram, misalnya garamnya, segala macam. Tapi itu bagi orang yang istilahnya mungkin koki ya. Sejatinya orang-orang itu pada saat lapar itu nggak berpikir dulu bagaimana rumusnya. Tapi yang penting enak aja dulu, makan aja dulu gitu. Karena kebutuhan yang mendasar bagi kita ini adalah kebutuhan hidup. Nah, dalam pendidikan yang paling dibutuhkan oleh siswa-siswa itu sebetulnya bukan materi kurikulum, isi kurikulum, tapi nyamannya aja dulu. Termasuk kita sebagai pendidik yang mesti dicari itu adalah nyamannya dulu. Gitu. Nah, jadi bagi guru penggerak kalau tidak nyaman itu berarti ada yang nggak beres. Hadapi, jangan lari. Tetapi orientasinya kita nyari pendidikan yang sangat menyenangkan, yang kalau bisa semuanya seperti di taman saja. Makanya kelas kami itu nggak ada di kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu Pak. Yang ada tuh studio 1 ini untuk syuting 15 orang, studio 2 ini untuk foto produk, studio 3 untuk bikin siaran Metro Radio Channel. Karena kita punya 2 siaran setiap minggu di radio streaming. Nah, artinya yang dicari pertama kali itu bukan rumus apa saja dan bukan apakah ini kurikulum apa saja, enggak. Tetapi secara
ini juga nanti kita akan menjalankan sendiri dan akan merasakan sendiri. Yang kita lakukan di sini menjalankan, saya jawab yang pertama, yang kedua dulu ya Pak, yang tentang kurikulum. Kami menjalankan kurikulum nasional. Di website kami telah cantumkan mata pelajaran apa saja, bahkan di semester 1, semester 2, semester 3 gitu, sampai semester 6. Di tiap, tentu saja kelas 10, 11, 12. Bahkan yang ini yang barangkali jarang dilakukan. Semua sekolah punya website toh. Apakah kita benar-benar berniat membuat website itu cuma sebagai alamat parkir di internet, atau memang untuk melakukan transformasi digital? Nah, kami sedang mengarah ke transformasi digital, bukan hanya melakukan digitalisasi, tapi transformasi digital. Salah satunya, guru-guru di kami profilnya harus ada di website sekolah. Biar orang tua ataupun calon siswa tahu yang akan mendidik mereka itu siapa, background-nya apa, pengalamannya apa, dan lain-lain. Lalu mata pelajarannya apa saja yang diampu, dan isinya apa saja, bahkan tiap mata pelajarannya, link karya penjelasan guru-gurunya itu seperti apa, harus ada YouTube-nya tuh. Gitu. Harus ada videonya. Biar apa? Biar orang tahu anak saya dididik di sekolah itu selama 3 tahun misalnya. Itu belajar apa saja. Nah, ini penting prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi seperti ini. Karena responsibility-nya juga nanti pertanggungjawabannya itu akan kelihatan dari sisi itu. Nah, kami lakukan itu. Makanya saya ketik ulang ya, www.sbk.sch.id, ini nanti silakan Bapak Ibu semuanya kepoin. Nah, tapi belum selesai semua, ya itu tadi pertanyaan yang ke nomor 1, Pak. Waktu guru-guru ini terbatas untuk membuat semacam materi pembelajaran saja itu banyak sekali dan memang terbatas, apalagi bisa dicek nanti di website itu ini sekali rumit sekali, apalagi sekarang kita sedang melakukan transformasi. Rapor itu tidak menunjukkan apa-apa. Kami sangat anti rapor, tapi kami tetap membuat rapor. Biar nanti kalau ada yang beasiswa gitu daftar masih tetap bisa diterima ya, ke perguruan tinggi. Tetapi kita sudah tidak percaya itu. Yang kita sekarang sedang lakukan adalah bagaimana rapor setiap orang per mata pelajaran, per materi mingguan, itu link karyanya ada di website. Ya itu kami sedang mengarah ke situ. Kalau yang nengok sekarang websitenya masih belum jadi itu Pak. Berprosesnya itu panjang sekali. Karena itu tadi kan waktu terbatas segala macam. Nah, kita ngarahnya ke situ. Mudah-mudahan ini juga kan, saya bukan memberikan contoh ke Bapak Ibu semuanya. Saya justru ngajak, Bu, Pak, ayo kita kolaborasi nih, kalau perlu mata pelajarannya nih, daripada ini kita switch gitu kan. Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Tetapi prinsip-prinsip dasarnya itu bahwa kurikulum nasional tetap kita jalankan. Ada muatan nasional, muatan lokal, terus muatan yang di sekolah juga kita kembangkan. Nah, tetapi terkait dengan materi multikultural, ini yang kelas multikultural ini punya materi sendiri. Kami hanya menyiapkan 60 indikator. Jadi misalnya bagaimana sih, kalau tadi Mas Menteri ngobrolin soal yang pelajar Pancasila, dan salah satunya misalnya kebinekaan global, itu diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana lagi. Bentuknya seperti apa? Contohnya begini, guru matematika itu menjelaskan soal persamaan misalnya. Persamaan itu udah jelas-jelas dalam matematika, 2 plus 1 sama dengan 4. Kalau hitungannya aljabar kan, 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, berapapun hitungannya, tapi kalau persamaannya 4 itu bisa mudah dijelaskan. Nah, mindset yang pendidikan multikultur itu sebetulnya seperti itu. Jadi ditanamkan itu bagaimana si guru-guru lewat matematika lebih menarik makna dalam kebudayaan, atau lebih menarik makna dalam keragaman. Jadi misalnya cerita-cerita yang disampaikan pada saat menjelaskan itu menggunakan penggambaran-penggambaran itu yang mudah dipahami siswa berdasarkan pengalaman. Misalnya di tempat saya ini kan ada siswa Pak dari suku Abun, misalnya yang dari Papua, suku Abun, suku Dani atau Ubla gitu, sama suku Serawai. Mereka kan baru pertama kali ketemu di tempat kami. Dipikirnya Papua itu satu suku dan semuanya sama. Bahasanya pun ternyata nggak ada yang nyambung, suku Abun sama suku Dani itu. Nggak ada yang nyambung satu kata pun Pak, kecuali yang bahasa Indonesia. Nah, begitu ketemu di situ, kan kita agak susah ya nyebut 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya. Kalau dalam konteks budaya, Abun sama dengan suku Dani gitu, itu tidak berarti jadi sama gitu. Tidak akan pernah jadi sama. Nah, logika-logika seperti kan matematika memang main ini ya Pak, konsep gitu. Logika semacam ini tuh bisa dibawa. Tapi sejatinya kita sedang menyadarkan orang bahwa
kalau urusan kebudayaan kita tidak bisa disamain. Sesederhana 1+1 tidak sama dengan 2 gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang penting kita ke indikator prinsip-prinsipnya. Nanti saya bisa diskusi-diskusi juga dengan kawan-kawan guru semuanya, makanya saya cantumkan tuh di awal nomor HP saya, terus akun Instagram, sebetulnya biar mudah kita berinteraksi, karena nggak mungkin dalam jangka waktu 1 jam ini apa ya kita bisa explore gitu. Apalagi jadi guru penggerak. Saya sudah sangat bersyukur karena 2017 saya bayangin ada 500 surat di deliver ke 500 DKM masjid, lalu dikatakan melakukan kristenisasi gara-gara ada siswa yang non Islam. Nah, bagi saya itu semua ini karena terornya itu di mana-mana waktu itu, sampai diteriakin Allahu Akbar segala gitu kan. Udah, terus pemerintah waktu itu belum mendukung, Pak. Jadi pemerintah daerah segala macam ikut-ikutan. Hampir bubar program kami di tahun pertama. Tapi setelah menjalani, yaitu tadi kuncinya berkomunikasi dengan banyak pihak, dan pada akhirnya ternyata pendekatan yang paling cocok untuk melakukan inisiatif atau melakukan inovasi di sekolah itu adalah dengan rajin-rajinnya kita berkomunikasi, dan yang paling aman itu lewat kebudayaan berkomunikasinya. Pun dengan agama, misalnya karena ini sangkut pautnya dengan kristenisasi, di teman-teman Islam saya sering bilang juga, jangan takut lah sama orang yang berbeda agama. Nabi saja punya paman yang beda agama biasa saja gitu. Bahkan hijrah pun nggak ke tempat yang semuanya muslim gitu. Jadi santai-santai aja. Nah, dengan bawaan yang santai seperti itu, perlahan-lahan guru-guru dan pemangku kebijakan di sekolah juga ikut memahami seperti itu. Setelah itu juga siswa juga terbangun pemahaman seperti itu. Itu saja paling Pak dari 2 pertanyaan itu, mudah-mudahan tidak menjawab, biar nanti ada interaksi lanjutan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ai. Sekarang kita lihat yang sudah raise hand ya. Mohon Bapak Ibu langsung bertanya ya, hidupkan mic-nya. Pak Ridwan dari SMA Parigi dan Pak Emmanuel Patrisare. Silakan Pak Ridwan dan Pak Emmanuel. Halo Pak Ridwan. Pak Emmanuel. Oke, Pak Ai, kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan lagi. Kita masih punya waktu ya, lebih kurang 7 menit lagi. Ada pertanyaan dari. Halo, selamat. Oh iya, Pak Emmanuel, silakan Pak Emmanuel. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Pak Emmanuel Patrisare, guru SMA Dharma Bakti Maorole, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Menarik yang dijelaskan oleh Pak Ai tadi menyangkut dengan kurikulum yang diterapkan di SMK Bakti Karya Parigi. Sekarang yang sedikit menjadi satu problem, menjadi satu tantangan bagi kami guru-guru SMA. Karena kami guru SMA ini adalah mengajar mata pelajaran umum, dispesifikasi di saat anak memiliki jurusannya masing-masing. Di sini yang artinya di sekolah bahwa sekarang kita mau menanamkan ada branding sekolah, kita mau memunculkan branding sekolah itu masing-masing. Saya sangat menyimak dengan baik apa yang dijelaskan oleh Pak Ai tadi. Di sini yang ingin saya minta penjelasan supaya kami di SMA bisa membangun komitmen bersama. Karena dalam setiap semester itu kami mau tidak mau mengikuti kurikulum nasional. Sedangkan keselarasan antara mata pelajaran satu dan mata pelajaran setidaknya kita membutuhkan kesamaan kalau kita mau memunculkan satu branding sekolah begitu. Jika kita masukkan dalam satu kurikulum, mungkin ada solusi, mungkin ada strategi apa yang bisa dijelaskan ke kami yang SMA. Kalau SMK sudah pasti bahwa kita mengajarkan untuk siap kerja di lapang. Sedangkan untuk SMA masih membutuhkan proses. Terima kasih Pak Emmanuel ya. Sudah dapat kita ambil inti sari dari pertanyaannya. Ini Pak Ai, SMA tadi kan dalam paparan Pak Ai tadi, sekolah Pak Ai tadi adalah SMK. Jadi bagaimana dengan SMA, penerapan apa yang Pak Ai lakukan di SMK Dharma Bakti? Monggo Pak Ai. Oke Pak, terima kasih banyak. Nah ini sebetulnya saya tidak sedang membicarakan SMA sesungguhnya dari tadi, tetapi menggunakan bagaimana praktek responsif budaya di SMK kami gitu. Nah kalau di SMA saya pikir sama saja, karena pada prinsipnya
pendidikan responsif budaya ini bisa dimulai dengan menarasikan hal-hal yang istilahnya yang itu barangkali tidak lazim dibicarakan di sekolah, tetapi menjadi inspirasi bagi guru-guru. Misalnya saja dalam bahasa menarasikan. Narasi itu kan bisa berbahaya. Tadi aja 2 kalimat saja bisa mengubah mindset orang kan. Dari kiri ke kanan istilahnya kayak gitu. Nah, narasi itu penting. Misalnya gini, kalau narasi yang untuk toleransi, untuk menghargai budaya lain, seharusnya kita mengajak siswa-siswa atau pada saat berinteraksi dengan siswa, jangan terlalu banyak memberikan ini. Hati-hati loh sama si itu gitu. Atau awas loh ketemu sama suku ini nih keras-keras, atau hati-hati loh sama agama ini gitu. Nah itu narasi yang buruk seperti itu. Jadi cara termudah adalah menarasikan ini dengan orang-orang yang ada di sekolah, dan guru mesti menarasikan hal yang tidak jauh dari itu. Jadi sesungguhnya tidak ada rumus baku Pak di sini. Apalagi ini konteksnya penggerakan. Guru penggerak itu yang dipunya sama guru penggerak itu harusnya idealisme gitu. Tapi idealisme nggak bisa ditanam di ruang hampa. Oleh karenanya supaya idealisme ini bisa diterima dan bisa terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan guru dan siswa. Saya baru saja di belakang saya ini ada festival Pak. Di festival saya ini, ini nggak muncul ya di background. Nah di background saya ini ada festival. Nah ini teman-teman bisa melakukan festival itu untuk mengikis habis cara orang yang tadinya berpikirnya seragam menjadi sangat beragam. Nah ini barangkali bisa dilakukan di SMA, festival-festival semacam ini. Gampang kok nih Pak, saya tunjukin 50 detik, mohon izin ya Pak ya untuk share video. Nah itu yang barusan sudah diputar itu peristiwa festival tahun-tahun sebelumnya. Yang video hari kemarin 24-25 kami baru menggelar festival juga terkait dengan. Nah yang ingin saya sampaikan adalah SMA, SMK atau sekolah jenis apapun bisa menggelar acara serupa. Dan apakah ini kan kalau mendatangkan orang Papua itu sulit dan lain sebagainya? Sebetulnya tidak kalau kita berjejaring, karena mereka juga butuh pendidikan. Dan saya lagi menggalang dukungan ini dari kawan-kawan yang lain juga mau kerjasama dengan sekolah di mana saja yang mau menerapkan kelas multikultural. Kampanyenya mungkin nanti bisa barengan gitu untuk rekrut siswa. Kan kebayang tuh ada orang Garut misalnya sekolah di Halmahera gitu kan. Orang dari Merauke sekolahnya di Aceh Barat Daya itu. Yang selama ini barangkali cuma imajinasi bahkan khayalan gitu. Tetapi itu bisa dilakukan. Nah, jadi Pak, dalam prakteknya prinsip penerapan pendidikan responsif budaya itu bukan hanya satu pola atau dengan satu juknis diktat selesai gitu, tidak. Justru respon budaya di sini kita harus merespon juga kondisi lokal. Yang pentingnya itu semangatnya itu loh, semangat untuk meletakkan kebudayaan bukan di jalur belakangnya sekolah, tetapi di depan sekolah. Kami sering sekali mengundang Pak RT, kepala desa, itu untuk ngobrol, bahkan warga petani, profesi apapun itu bisa masuk ke sekolah dan kita siapkan jamnya. Jadi ada jam khusus selama 1 minggu tiap hari Sabtu, namanya kelas profesi. Sudah lebih dari 150 kalangan profesional masuk dan silakan menawarkan perspektif mereka. Karena bagi kami guru-guru ini, kami nggak pernah kan kerja di perusahaan-perusahaan misalnya startup, perusahaan penerbangan, perusahaan ini. Kami kan nggak tahu. Nah paling tidak dengan hadirnya si kalangan profesional ini memberikan gambaran secara keseluruhan bahwa cita-cita tuh nggak hanya cuma jadi polisi, jadi pilot gitu, tetapi beragam profesi dan pada akhirnya juga akan membentuk siswa menjadi sangat terbuka pikirannya. Itu, jadi poinnya sebetulnya bukan di lembaga pendidikannya. Nah silahkan nanti Bapak berdiskusi dengan
Nah, guru-guru di sana, potensi terbesarnya ada guru, siswa, dan lingkungan masyarakat di situ. Itu potensi besar. Sering-sering ajak ngobrol, nanyain nomor HP. Jadi kalau kami di sekolah ini nggak bisa tuh ada tamu misalnya, tapi dia nunggu ditanya dulu baru salaman gitu, atau nunggu dijulurin tangan baru salaman. Saya selalu bilang di awal kalau kita ingin membuka pikiran kita, sejatinya yang paling mudah yang kita lakukan adalah kita jadi manusia. Manusia ketemu manusia senyum. Jadi kalau senyum duluan, kita julurin tangan duluan. Kita nanya duluan. Apalagi kalau jadi guru, digugu dan ditiru. Ya kita harus memberikan contoh duluan. Jangan sampai kita hanya bisa menyalahkan, lupa gitu loh. Diri kita sendiri nggak memberikan teladan yang bagus kayak gitu. Saya pikir itu Pak jawabannya. Mohon maaf bila agak menyeleweng. Oke, terima kasih Pak Ai ya. Satu lagi ini kita ambil dari teman yang sudah raise hand. Pak Kasman Samin Kamsurya, dipersilakan Pak untuk mengajukan pertanyaan ya. Tetapi dimohon pertanyaannya to the point dan ringkas ya Pak Kasman Samin. Dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ai tadi. Pertanyaan saya barangkali berkisar pada kalimat terakhir tadi yang Pak Ai sampaikan itu, bahwa berubah itu berisiko dan tidak berubah itu juga berisiko. Bertolak dari kalimat itu, saya juga punya pengalaman dulu ketika mencoba-coba melakukan satu perubahan, dan pada akhirnya halo ya. Ya Pak Kasman, silakan Pak Kasman lanjutkan. Iya. Saya ulang lagi bahwa bertolak dari kalimat yang Pak Ai sampaikan tadi terkait dengan berubah itu berisiko, bahkan tidak berubah pun lebih berisiko. Ini pengalaman ini saya pikir ini satu kalimat yang mungkin punya pengalaman yang Pak Ai sampaikan. Ya, jadi pertanyaan saya, coba Pak Ai bisa menceritakan pengalaman Bapak terkait dengan kalimat itu. Mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi, apakah itu pengalaman yang pahit atau pengalaman yang seperti apa, sehingga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman guru di daerah yang sebagian besar CGP ini yang mungkin belum punya pengalaman terkait dengan apa yang Pak Ai sampaikan tadi. Barangkali itu siapa yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kasman. Terima kasih Ya, Pak. silakan Pak Ai. Untuk pertanyaannya nggak terlalu ekstrim gitu ya. Jadi saya juga jawabnya bisa sangat santai Pak. Contohnya tentu saja apa yang saya alami selama ini, Pak. Salah satunya, saya ini nggak bikin sekolah, nggak membuat sekolah. Tapi jadi ketua yayasan itu di usia 25 tahun saat itu, dan kepala sekolahnya baru 22 tahun, guru-gurunya itu di bawah 22 tahun kira-kira gitu. Nah, saya memungut sekolah yang mau bangkrut. Jadi didirikan 2011, mau bangkrut 2013, saya pertama kali nyebur di sekolah itu, waduh kondisinya memprihatinkan, bahkan nggak ada toilet di sekolahnya diusir ke sana kemari sampai di gudang sekolah, di gudang kelapa, bekas gudang kelapa. Tapi waktu itu saya ngajar tanpa tanpa berpikir macam-macam, ini gimana caranya ada 20 siswa jangan sampai bubar, karena kalau dia nggak di sekolah itu dia akan putus sekolah. Daripada putus sekolah, sentuhan-sentuhan pendidikannya di mana gitu loh. Makanya mendingan yaudah dipertahankan sekolah itu tanpa uang. Nah, beberapa tahun kita jalanin, ya udah kita jalanin aja. Di tahun 2016 ada ide nih lebih ini kencang lagi nih. Malu anak muda Pak. Waktu itu kita undang siswa yang datang itu dari daerah-daerah konflik, dari 6 provinsi. Datang. Duitnya dari mana? Nggak ada Pak. Waktu itu kami cuma bikin ini halaman kampanye saja, waktu itu baru muncul di kitabisa.com. Kita kampanye. Tetapi itu kekuatan baik, energi baik di luar kami penyelenggara sekolah itu ternyata banyak banget. Jadi ternyata orang yang peduli pendidikan, kalau siswa kita sekarang dari kelas 1 SD sampai 3 SMA, SMK ada 60 juta, orang yang merasakan manisnya pendidikan itu ternyata lebih banyak. Dan saya menggunakan satu filosofi yang sederhana pendekatannya. Modernitas itu hanya mengantar Halo, Pak Ai.
Oke, Bapak Ibu, kita terputus dengan Pak Ai ya. Kita tunggu beberapa saat lagi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Ai tadi sangat luar biasa ya. Beliau itu membuat sekolah dalam tanda petik ya, bahwa sekolahnya itu terdiri dari berbagai kultur ya di Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan saya baca di websitenya ya, bahwa sekolah ini tanpa biaya alias gratis Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak yang bersekolah di sekolah Pak Ai ya, di SMK Karya Bakti itu tanpa dipungut. Wah, ini gangguan dari biaya spesial bagi siswanya sangat. Halo Pak Ai. Halo. Oh iya Pak, mohon maaf ini, aduh gangguan jaringan ini. Oh iya Pak Ai, silakan lanjutkan Pak Ai. Enggak, tadi sebetulnya gambarannya sudah ada lah. Jadi kami hanya mengandalkan kekuatan publik Pak. Banyak orang yang mau memberikan energinya datang ke sekolah atau mendukung sekolah atau bahkan berdonasi. Kami mulai waktu itu hanya dengan 95 orang yang berdonasi 50.000 per bulan Pak. Nah, baru kita nyari gitu waktu itu asramanya, setelah tiketnya dapat asramanya, sampai gurunya yang nggak dibayar-bayar itu sampai lama sekali. Akhirnya di tahun pertama gaji guru kita tuh cuma 3 juta Pak, untuk 13 guru waktu itu. Jadi memang 3 juta itu dibagi rame-rame. Jadi hutang kita di bank itu sampai lebih nyebrang ya ratusan juta Pak, untuk ya nggak ratusan sih, maksudnya 100 juta lebih lah kira-kira. Tapi itu kita ambil karena kalau kita biarkan, apalagi nggak membuat program seperti ini, saya khawatir dengan bangsa saya sendiri. Ini bukan persoalan kebangsaan dan keindonesiaan memang, ini persoalan saya bahkan. Saya sering bilang sama istri saya, apa guna punya punya anak gitu, apa guna punya rumah, kalau orang-orang berpikirnya intoleran, diskriminatif, bahkan cenderung destruktif, menghancurkan itu. Ada bom di mana-mana, kan kita nggak enak. Nah, daripada kita nggak ada jembatan-jembatan lintas suku ini, mendingan saya terlibat deh dalam urusan bikin sekolah untuk membuat banyak jembatan. Kira-kira sesederhana itu pikirannya Pak. Jadi ini tuh untuk kepentingan pribadi saya juga. Saya nggak mau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang Indonesia pecah, apalagi sampai konflik bersaudara begitu, hanya lantaran hal yang kita tidak melakukan apa-apa sekarang. Itu ya bagi saya makna dari yang kalimat terakhir tadi. Berubah itu beresiko memang, ya sana kemari lah. Tetapi tidak berubah itu lebih beresiko gitu. Dan kita percaya saja, banyak orang, banyak dukungan dari publik yang sebetulnya pihak sekolah itu tinggal membuka pintu, siapin waktu, siapapun boleh ngajar di sini nih. Lalu setelah itu siapapun boleh berdonasi. Makanya kalau Anda buka website pertama kali, Ibu Bapak semuanya, yang muncul itu donasinya dulu gitu. Nah, di situ barangkali Pak ini hanya strategi kelembagaan saja untuk menyiasati bagaimana caranya supaya nggak ada duit pun masih tetap bisa menjalankan atau merealisasikan ide. Saya pikir di situ Ibu Bapak semuanya mudah-mudahan jadi penggerak yang kuat ya, punya idealisme yang cukup, minimal untuk diri sendiri aja dulu kalau di pendidikan, biar enjoy. Artinya untuk diri sendiri kita dengan keluarga di kemudian hari, kalau tetangga atau lingkungan masyarakat kita kurang berpendidikan, toh resikonya yang kena kita juga. Jadi bermula dari situ saja. Cita-cita kebangsaan itu berupa rangkaian dari inisiatif orang-orang yang memang momentum tahun 28 nih Pak, tahun Sumpah Pemuda tahun 28. Itu kan mimpi segelintir orang yang ingin suatu saat orang-orang itu terhubung dan bersatu gitu. Kira-kira jadi saya pikir ini aja lah, tinggal ya gitu aja sih. Mudah-mudahan tidak menjawab ya Peh, biar nanti ada interaksi gitu.